Saya kira cukup terbuka Pak Alex menyampaikan permasalahan ini. Memang ada satu realitas yang memang dilematis terkait dengan kualitas. Karena itulah sehingga diperlukan seleksi. Tapi ada pengalaman sebelumnya bahwa ada pengangkatan tanpa seleksi. Seharusnya itu sudah menyelesaikan sebenarnya masalah. Cuman yang mengagetkan tadi, ternyata setelah itu malah membengkak, naik jumlahnya menjadi lebih besar. Ini sebenarnya akar masalahnya ini yang harus kita telusuri. Jangan sampai nanti pemerintah mengakomodir lagi semuanya, tiba-tiba ada pembengkakan lagi. Saya kira cukup realistis apa yang menjadi alasan yang dikemukakan oleh Pak Alex tadi. Tapi sebenarnya kita berharap kalau bisa ini dilakukan lagi langkah seperti yang sebelumnya itu, bahwa udahlah selesaikan masalah ini, tutup, tidak ada lagi permasalahan tentang guru honorer dan tenaga pendidikan honorer ini, selesai. Apalagi kita memang tetap membutuhkan begitu banyak tenaga pendidikan. Saya kira kalau ini bisa juga dilakukan langkah seperti itu, kita memberikan prioritas ini. Kalau perlu, tunda dulu pembangunan infrastruktur, dahulukan yang ini, berhentikan dulu menambah anggaran dari APBN untuk rel kereta, ya kereta api cepat itu. Ya, berhentilah menyebut-nyebut dulu tentang pemindahan ibu kota, prioritaskan ini. Saya kira ini menjadi kebijakan umum yang kita perlu sikapi secara bersama ini. Nah, ini belum termasuk saya kira PAI ini. Ya, kemarin juga banyak yang menyampaikan keluhan. Saya kira nanti dari Kementerian Agama kita juga akan diundang untuk membicarakan ini. Baik, saya kira selanjutnya kita persilahkan dari PKN. PKN ya, tidak salah. Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati teman-teman dari pemerintahan, dari Kemendagri. Saya lihat ada Pak Sekjen Pak Suhaja dan Pak Sugeng dari Kementerian Keuangan, Pak Isa, Pak Made dari Kementerian Pan-RB, Pak Alex, dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Mungkin saya akan share screen untuk yang pertama. Saya akan sedikit mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny mengenai total tenaga honorer yang sudah ditetapkan NIP-nya dan sudah bekerja sebagai di dalam pemerintahan, baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari 2005 sampai 2020 kemarin untuk formasi P3K itu jumlah totalnya adalah 1,138.977 dari total 4.081.000 PNS. Nah, ini jumlah yang sudah mencapai 25% dari total ASN yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi dari total ASN 25%-nya berasal dari tenaga honorer. Jadi kalau ini kita akan teruskan, tentu kita harus mempertimbangkan berapa komposisi tenaga honorer yang akan ada di pemerintahan, karena tenaga honorer ini dari sisi kapasitasnya sangat jauh dibandingkan dengan PNS yang masuk melalui jalur umum yang ikut tes, apalagi dengan
dibandingkan dengan anak-anak fresh graduate yang sejak 2014 sampai sekarang mengikuti tes dengan melalui computer assisted test. Ini kualitasnya dan kompetensinya jauh sekali berbeda. Berikutnya, ini adalah formasi untuk tahun 2021. Jadi untuk PNS-nya ditetapkan oleh Pak Menpan 126.741, untuk formasi P3K gurunya 506.252, untuk P3K non gurunya 26.071. Sebetulnya untuk P3K guru ini kuota formasinya adalah 1 juta. Tapi yang mengajukan formasi untuk ditetapkan hanya separuhnya, 506.252. Ini karena daerah merasa bahwa mereka tidak memiliki belanja pegawai yang memadai untuk membayar gaji guru P3K. Jadi hanya separuhnya. Berikutnya. Nah, untuk 506.000 formasi itu yang mendaftar untuk P3K guru, yang mengisi formulir adalah 930.601 orang. Yang betul-betul menyerahkan formulirnya 925.637 orang. Yang diverifikasi memenuhi syarat adalah 925.612 orang. Jadi 925.612 orang inilah yang mengikuti tes P3K guru. Berikutnya. Nah, untuk formasi yang diperebutkan dalam tahapan pertama itu ada 322.665 dari 506 instansi daerah. Ini dibagi dalam 2 kelompok peserta. Kelompok pertama adalah mereka yang melamar di tempat di mana mereka mengajar. Kelompok kedua, mereka melamar bukan di tempat mereka mengajar. Ini total jumlahnya adalah 608.877 orang untuk memperebutkan 322.665 formasi. Berikutnya. Nah, yang lulus untuk tahapan pertama itu untuk kelompok 1 ada 198.789, sedangkan untuk kelompok kedua yang tidak mendaftar di tempat mereka mengajar ada 219, yang tidak lulus 219.720. Sedangkan yang lulus ini untuk kelompok pertama 146.479 dan yang lulus untuk kelompok kedua adalah 27.251 orang. Nah, total 173.730 ini memperebutkan formasi sebesar 53,8% dari total formasi. Nah, ini yang nanti akan ada tahap kedua dan tahap ketiga yang akan mereka perebutkan. Berikutnya. Nah, yang kemudian kami ingin sampaikan juga adalah bahwa sebetulnya kalau kita melihat kualitas pendidikan kita pada saat ini, yang paling gampang adalah dengan kalau kita melihat skor PISA kita. PISA itu Program for International Student Assessment. Kita berada pada urutan 62 dari 70 peserta dunia. Jadi skor pendidikan kita peringkat 10 terbawah. Nah, sedangkan kalau kita merekrut guru-guru honorer ini menjadi ASN, mereka sebenarnya sudah dalam sistem pendidikan kita. Sehingga kalau mereka beralih statusnya menjadi ASN dari sebelumnya honorer,
tentu tidak ada perubahan sama sekali terhadap kualitas pendidikan kita karena mereka sudah ada dalam sistem gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan, apakah kita sebetulnya lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan atau pada penerimaan tenaga honorer guru. Karena ini akan menjadi debat yang tidak berkesudahan kalau kami mengikuti sejak awal antara keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita yang sangat terpuruk dengan keinginan juga untuk menampung tenaga honorer ini menjadi ASN. Jadi saya kira ini kita perlu mengambil jalan tengah di sana dengan kalau kita ingin menampung tenaga honorer itu menjadi ASN perlu ditingkatkan kompetensinya karena banyak dari mereka yang masih belum memiliki standar minimum sebagai guru, misalnya belum memiliki S1. Banyak dari mereka yang masih di bawah S1. Bahkan di tempat-tempat terpencil itu di bawah D3, seperti di Papua itu di bawah D3. Jadi tentu kalau mereka diangkat sebagai ASN harus ada program-program afirmasi untuk meningkatkan kompetensi mereka guna memiliki syarat minimum sebagai guru yang mengajar di sekolah. Jadi S1 dan sertifikat pendidik itu harus mereka miliki, dan tentu harus ada jangka waktunya untuk bisa memiliki itu, karena kasihan murid-murid yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak memiliki kompetensi. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Alex ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bima Aryawi Wisana, Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Negara. Ini memang kembali sebuah dilema yang disampaikan bahwa apakah kita akan merekrut para guru honorer ini untuk menjadi ASN atau kita perlu berorientasi pada kompetensi. Saya kira pertanyaannya juga, guru honorer ini sudah sebegitu lama, kenapa tidak ada upaya selama ini untuk mendorong supaya ada peningkatan kompetensi? Saya kira kompetensi yang di bawah standar ini tidak bisa sepenuhnya kita salahkan kepada mereka. Tapi negara punya kewajiban untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, inilah keabaian kita selama bertahun-tahun ini. Nah, saya kira kekeliruan seperti ini, lantas apakah mereka ini harus menjadi korban untuk tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Nah, itu saya tadi menyampaikan, saya kira masalah ini harus kita selesaikan di sini. Meskipun tadi Pak Bima sudah menyampaikan bahwa dia sudah masuk dalam sistem, sehingga kita tidak mungkin bisa mendorong peringkat kita di dalam TISA ini yang sekarang ini berada pada peringkat 10 terbawah, 10 dari bawah. Jadi saya kira ya bukan jalan tengah yang harus kita cari, tapi memang solusi tuntas untuk menyelesaikan ini, barulah kita bergerak ke arah yang lebih berorientasi kepada peningkatan kualitas secara sungguh-sungguh. Saya kira beberapa program yang lain seperti memberikan gaji kepada pengangguran jauh lebih mulia, lebih mendahulukan mereka yang sudah memiliki status sebagai guru honorer meskipun dengan kemampuan yang seperti kita sanksikan jauh di bawah standar. Nah, sekarang pertanyaannya seperti tadi, pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan, dana-dana yang dikeluarkan dari APBN untuk peningkatan kompetensi mereka,
dikemanakan. Saya pernah memimpin badan anggaran dan saya tahu bahwa cukup besar alokasi anggaran yang digunakan sebagai dana-dana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pertanyaannya, apa hasil dari itu semua? Saya kira baik kesempatan ini kami berikan selanjutnya kepada anggota pansus yang terhormat untuk merespon apa yang telah dipaparkan oleh kementerian tadi, Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kemudian Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Anggaran, kemudian Kementerian PAN-RB yang oleh Pak Alex, dan Kementerian dari BKN oleh Pak Bima. Saya persilakan kepada anggota yang ingin menyampaikan tanggapan. Saya kira sudah nggak ada lagi pemaparan kan? Ya, kalau sudah nggak ada, saya persilakan kepada anggota yang ingin memberikan tanggapan. Izin Pak Ketua. Ketua saya. Ya, saya persilakan Bu Evi Apitamaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormatin Bapak Ketua Pimpinan Pansus dari kementerian, dari semua kementerian yang hadir. Ini saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Apapun yang disampaikan oleh pihak terkait, itu intinya tadi sudah prinsipnya kita pansus. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, itulah tujuan kita. Nah, untuk kualitas kualitas itu Pak, mohon maaf dari dari kepegawaian, tidak hanya kita ukur dengan waktu tes sesaat itu saja gitu loh. Tanpa menafikan ya, mengingat mereka guru-guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun hanya bisa diukur dengan kualitas pada saat tes saja. Apakah itu merupakan kalimatnya susah saya sampaikan karena kita di daerah ini menghadapi langsung Pak bagaimana guru-guru honorer itu yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, yang mendidik anak-anak didik, yang menjadi orang ya, yang sudah menunjukkan kualitasnya anak didiknya gitu loh. Karena hanya tes sesaat saja mereka tidak lulus dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan gitu loh. Apakah pendidikan itu hanya diukur berdasarkan nilai tes itu saja? Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan moral, Pak. Yang tentunya guru-guru yang berpengalaman itu lebih unggul, lebih tahu menghadapi anak-anak yang di pengumpulan, yang di ujung-ujung daerah pelosok, Pak. Bagaimana menghadapi daerah-daerah pelosok, ujung-ujung negeri itu tidak perlu teknologi untuk pendidikan, Pak. Ya, mereka sendiri untuk sarana dan sarana nggak ada. Ya kan? Jadi benar kata Pak Ketua kami tadi, ya udah sekarang bagaimana solusi? Bukannya mencarikan jalan tengah, tapi solusi untuk guru-guru kita yang sudah mengabdi kepada negara kita, yang sudah menimbulkan anak-anak didiknya, melahirkan anak-anak didiknya menjadi orang seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ketua, yang semua apa yang disampaikan Pak Ketua itulah menjadi harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi. Saya persilakan selanjutnya. Ya, Bu Ana, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya yakin bahwa seluruh bapak-bapak yang berasal dari semua kementerian yang hadir saat ini, semua adalah berkat guru. Begitupun dengan kami yang berada di Pansus. Karena memang guru itu bagi saya merupakan rahim bangsa. Jadi tidak bisa begitu saja diperlukan. Baik, kalau saya kebetulan di DPD RI ada di Komite 4, sehingga sering sekali membahas terkait dengan anggaran, dan saya ingat sekali di Undang-Undang APBN itu pasal 11 ayat 21, di situ dikatakan bahwa akan digunakan sekurang-kurangnya 25% untuk
pemulihan ekonomi dan pengembangan SDM, dan juga di situ sudah dialokasikan kurang lebih sebesar 19,6 triliun seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Isa tadi. Dan saya rasa kalau memang ujung-ujung daripada pengangkatan ini formasi yang begitu terbatas karena faktor anggaran, saya rasa untuk mencapai angka itu terlalu kecil. Mengapa? Contoh ya, saya catat itu misalnya kalau untuk kereta api aja masih dialokasikan 27,7 triliun. Kemudian BUMN penyertaan modal 55 triliun. Infrastruktur 417 triliun. Berarti ini kan angka yang sangat kecil untuk seseorang yang mempunyai profesi untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten. Kemudian yang kedua, saya kebetulan dari Maluku, Pak, tadi sudah disampaikan oleh dari mana tadi saya lupa, bahwa serapan di Indonesia Timur cukup kecil. Saya sepakat dengan itu. Begini Pak, saya harus jujur bahwa itu dikeluhkan oleh guru-guru di Maluku terkait dengan passing grade. Bapak mesti berpikir, kami di Maluku dengan segala keterbatasan, walaupun memang itu bukan menjadi alasan, tetap harus berpacu, tetapi itu pun suatu realita yang bagaimana harus dipikirkan sehingga passing grade itu kalau bisa jangan disamaratakan. Yang ketiga yang saya ingin tanyakan, dari sekian guru honorer yang sudah mengikuti P3K maupun PNS itu ada yang sudah melewati passing grade tetapi tidak masuk di dalam formasi. Itu kira-kira solusinya seperti apa lagi? Nah, kemudian saya tadi sepakat dari Bapak dari Kementerian Keuangan terkait bahwa dana transfer umum itu di dalamnya sudah ada variabel terkait dengan pembayaran gaji untuk non PNS ya. Sekarang masalahnya mereka masih sesuai dengan kebutuhan daripada daerah tersebut. Itu kira-kira seperti apa? Saya sendiri bingung. Bagi saya, seorang Presiden Jokowi ini sudah cukup luar biasa. Pinjol diberantas, PCR diturunkan. Tinggal satu kata saja dari Pak Jokowi, angkat seluruh pegawai honorer khususnya guru dan juga tenaga kependidikan. Itu sangat mudah sebenarnya kalau itu mau dilakukan. Kalau balik lagi ke anggaran untuk kereta api saja cukup besar, lebih besar dari anggaran untuk pembayaran gaji guru-guru non PNS ini. Ya itu mudah-mudahan dapat mengetuk hati batin daripada para kementerian yang hadir, walaupun saya sadari sungguh bahwa yang hadir ini memang bukan decision maker, tapi memang merupakan bagian dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Saya tambahkan Pak Ketua, izin. Silakan Pak Jelo. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Ketua dan para pimpinan Pansus, guru dan tenaga kependidikan, perwakilan dari kementerian yang hadir pada sore hari ini, dari Kemendagri, BKN, Kemenkeu, dan juga Pan-RB. Saya ingin melanjutkan dan juga mungkin mempertegas ya yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Yang pertama, saya harus katakan jujur bahwa respons teman-teman tenaga honorer, khususnya guru ini, ketika kemarin dibuka formasi itu menurut saya ada semacam inilah, ada kebahagiaan, ada kegembiraan sebenarnya itu ketika pemerintah membuka formasi P3K untuk tahun 2021. Namun dari proses itu juga ternyata melahirkan berbagai macam kegelisahan susulan yang boleh saya katakan, walaupun tentu berkurang secara kuantitas. Jumlah orang yang gelisah di awal dengan yang gelisah per hari ini itu berkurang, Pak. Jadi ya saya pikir patut diapresiasi soal itu satu. Bahwa ternyata ketika pemerintah membuka formasi dan memberikan kesempatan kepada
para honorer ini, walaupun dalam proses di 2021, menurut hemat saya prosesnya terbuka tanpa memberikan afirmasi yang besar ya, tanpa memberikan afirmasi untuk para honorer yang sudah sekian lama mengabdi. Tapi itu pun sudah ada semacam angin segar, Bapak Ibu sekalian. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah ketika ruang ini dibuka dan diberikan dengan sebuah afirmasi yang pasti dari pemerintah, sebenarnya saya meyakini masalah ini bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini masalah yang sangat serius sebenarnya. Kenapa? Berkaitan dengan urusan terhadap generasi masa depan bangsa. Banyak data sudah dijelaskan begitu besar, begitu lebih banyak tenaga guru yang honorer yang berbakti terhadap masa depan anak bangsa ini ketimbang guru yang ASN. Jadi dari itu aja sebenarnya kita sudah bisa sadar dan sudah bisa menyimpulkan begitu besar tanggung jawab mereka. Dan begitu besar nasib bangsa kita pertaruhkan di pundak mereka sebenarnya. Yang mereka minta apa? Yang mereka minta adalah keadilan buat mereka, yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah melalui pengangkatan sebenarnya. Saya menyadari bahwa alasan pemerintah dari konstruk kita sore hari ini duduk saja, kita rapat ini saja, ada Kementerian Keuangan dan lain-lain. Ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa ada kait-mengait yang membuat pemerintah belum berani memberikan sikap yang pasti untuk mengangkat para saudara-saudara yang sudah berjuang begitu lama dan menanti sebuah keputusan yang belum jelas buat mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau mau dilihat menariknya, pemerintah tuh berani menggelontorkan dana BOS untuk sarana prasarana, untuk anak sekolah itu dikasih uang gitu, peserta didik dikasih uang, tapi pengajarnya enggak gitu, pengajarnya dicuekin. Ini ironi, sebuah anomali yang dipertontonkan oleh negara. Keberpihakan terhadap peserta didik iya, siswa dikasih. Boleh saya katakan sekolah gratis sekarang, tapi tenaga pendidiknya tidak jelas. Nah ini kita coba berpikir ya, kita berpikir untuk bagaimana melihat masa depan pendidikan ini secara komprehensif. Tidak hanya parsial di satu sisi di peserta didik ataupun di yang lain, tapi tenaga kependidikan menjadi sebuah subsistem yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas seperti yang disampaikan oleh Pak Bima tadi. Bagaimana kita bicara kualitas sementara tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, gitu. Bagaimana kita bicara kualitas sementara saya kebetulan saya SPD Pak, saya guru, saya matematika. Sebagian besar teman-teman saya misalnya yang saya angkatan karena satu kampus tentu guru. Ya bagaimana mereka mau membuat pembelajaran yang baik dan maksimal ketika mereka hadir di sekolah dalam kegelisahan yang luar biasa oleh hidup mereka. Nah ini kita bicara sebuah konsep besar, rangkaian yang akan terjadi, Pak. Orang akan masuk ke sana, memberikan pembelajaran, mentransferkan ilmu kepada siswa, sementara dia bergejolak terhadap banyak hal. Saya pikir semua, saya tidak perlu jelaskan, tapi kita tahu Bapak Ibu, kita semua berkeluarga, kita punya istri, punya anak. Bayangkan bagaimana kerumitan hidup seorang tenaga honorer, dan di situ tentu berdampak terhadap totalitas pengabdian dia. Niatnya total, tapi dia datang dengan kegelisahan dan semua masalah yang dia hadapi. Nah, ini yang mungkin tidak pernah kita lihat. Kita mungkin berada di atas meja kerja yang wah di Jakarta, di mana gitu, tapi kita belum mampu meneropong ke kedalaman isi hati saudara-saudara kita. Saya mencoba berbicara ini karena ya hampir sebagian besar teman-teman juga. Tapi bukan karena berpihak terhadap teman-teman, bukan. Tapi ini berkaitan dengan masa depan mereka dan juga hidup mereka.